Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia akhirat bertalabul ilmi. Tak akan pernah dilupakan, marilah sama-sama kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 bergabung grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada saat ini kita akan menuju kepada makom tauhid ini, yang mana di dalam kita melaksanakan perjalanan tauhid kita harus mengenal batasan-batasan tauhid yang akan kita jalankan. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Artinya sudah ada makom-makom yang menentukan. Kalau kita bicara tentang tauhidin, adalah kodrat dari iman. Semuanya itu iman, itu tauhidin. Sampai sholatnya pun adalah iman. Apa imannya? Mengimani dan menyaksikan, bukan mempertemukan. Salatnya adalah doa. Kita lihat salat zahir dan batinnya umat Muhammad adalah salat yang bermakom kepada doa. Sallu ala doa, ya. Sallu ala min doa. Dengan demikian, kalau ingin mendapatkan bagaimana kita bermuka syafah dengan Allah, mengadakan pertemuan, berarti kita harus naik ke makom tauhidun, yaitu mencari nama mendapatkan diri, mencari diri mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan mendapatkan aku. Batasan ini melewati awaludin ma'rifatullah dengan syarat 3 perkara tadi. Pertama, kita harus menyatakan ketuhanan asmanya pada diri kita. Tapi kalau asma yang dimaksud awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, kenapa namanya yang dikenal? Kenapa enggak dia dulu? Karena namanya melindungi dan memunculkan sebuah diri. Maka namanya harus masuk dulu ke diri,
baru boleh kita mengkaji diri. Ini namanya mengambil himpunan dan keputusan. Kalau Aluddin Marifatullah 2 tahun yang silam kita sudah kaji, tapi belum menghimpun dan memberikan keputusan atau menghatam daripada Ma'rifatullah tadi. Artinya asmanya tidak boleh berlanjut lagi karena harus diakhiri dan dihatam dengan sebuah wujud. Dengan demikian kita harus melaksanakan memenuhi syarat 3 perkara. Kalau kita sudah memenuhi tiga perkara, maka kita baru bisa mencari diri yang ada di dalam nama. Karena nama itu adalah pakaiannya, diri itu adalah wujud yang dipakaikan. Kalau seandainya ini nama tidak wujud, maka tidak pantas diri muncul. Maka diwajibkan seseorang mengalami 3 perkara dalam kehidupan, biasa menjalankan mutlak kehidupan 3 perkara yang akan menjadi kehidupan sehari-hari sehingga keakuannya hilang melainkan wujud Allah semata. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, seseorang yang telah mengalami kehidupan fana filah pada dirinya. Kehidupan fana filah inilah yang wajib ada dalam pandangannya selama 24 jam. Dilihatnya nyawanya batin, dilihatnya tubuhnya rohani, dan dilihatnya dirasakannya tubuhnya nur, dirinya rohani, dan batin nyawanya adalah batin. Disebut dengan tubuh Rabbani. Ada tubuh, ada diri dalam tubuh. Sudah bagaimana rasa dan perasaan sehingga dia menggunakan kekuatan hidup dan menjalankan hidup dengan diri panafilah tadi. Itu yang pertama. Dia harus terbiasa menikmati hidup di dalam diri panafilah. Yang kedua, ini yang dikatakan wal fana'um fillah wal baqa'um billah. Inilah diri fana ini yang harus kekal dulu dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah wafis sifatun az-zahir wal batin. Hidup dalam zahir dan batinnya Allah. Dia lihat rohani adalah batinnya Allah. Dilihatnya jasmani adalah zahirnya Allah. Dan dia tidak ada di situ, melainkan dia merasakan hidup dalam zahir dan batinnya Allah. Itulah insan. Nah, selama berapa kuat kita menikmati hidup seperti itu dalam kehidupan 24 jam. Menyadari. Yang ketiga, al-ujubun la mawjudun ilallah. Dia tidak merasa ada lagi, melainkan dia menjalankan kehidupan Allah. Dan dia sudah menjadi wujud Allah yang kekal. Dan dia tidak lagi melihat dirinya selain dia melihat wujudnya Allah. Dan dia memperlakukan wujud Allah dalam keseharian, memandikan wujudnya Allah, membawa wujudnya Allah bekerja, membawa wujud Allah bermain, membawa wujud Allah tidur, membawa wujud Allah bangun. Selama berapa lama dia kuat? Inilah orang yang boleh melangkah mengenal diri, yaitu menuju makom tauhudun. Nah, ini menuju makom tauhudun. Jadi tinggallah iman, lahirlah ilmu. Begitu tauhid itu sangat hati-hati dalam memperjalankan kita. Tentunya masing-masing, tentunya ada nanti amalan munajat yang akan dipakai dan dikerjakan untuk menetapkan dan menghidupkan kodrat yang 3 tadi sebagai dasar pengenalan akhir daripada namanya. Mewujudkan namanya
menuju ma'rifatullah. Berma'rifatlah Allah dan kita berma'rifat melihat Allah dalam wujudnya. Ini yang dikatakan awal agama mengenal Allah. Inilah wujud yang tiga tadi. Alif lam lam. Tapi hanya adalah gerakan atau af'al. Dan itu tidak diwujudkan. Yang diwujudkan adalah kodrat yang tiga tadi. Panafilah, zahir batin dan wujud semata. Panafilah, zahir batin, wujud semata. Dan kita dalam alam pensaksian ini. Sebuah insan yang menyaksikan yang tiga tadi. Bagaimana kita membawa dalam kehidupan kita. Dilatih di malam hari dengan amalan, siang dipekerjakan dan dibuktikan. Belajar pelan-pelan dan itu harus hatam. Inilah yang dikatakan titik pengenalan akhir daripada nama sebelum menuju diri. Kalau sudah masuk ke tauhidun, ke depannya sana tidak ada lagi sebutan asma. Karena asma sudah menjadi dohir. Sebelum dohirnya Allah, asma tidak akan pernah bisa. Tapi kalau dia sudah menjadi asma Allah, maka husna, diri yang berada di dalam yang memakai nama Allah ini akan muncul. Tapi kalau asmanya tidak Allah, maka dirinya tidak husna. Ingat itu, tidak akan bisa memperjalankan kajian kalau kita tidak menunggu pisau dengan sarungnya. Itu tiga syarat wajib dijalankan. Insya Allah. Baik. Inilah yang harus kita pahami jamaah. Sama seperti kita menjalankan ma'rifat. Kalau kita menjalankan ma'rifat, di mana berhentinya ma'rifat setelah pengenalan Tuhan? Kenapa berhenti pengenalan ma'rifat? Karena diri sudah lebur jadi panah, tidak mungkin lagi ada ma'rifat di situ. Nah, di sini sama dengan sekarang. Meninggalkan alam syariat atau dikatakan dengan menaikkan kepada tauhidun. Yang mana aku dan Tuhan adalah suatu wujud. Ini akan dikaji setelah pengkajian diri menuju alam Tuhan. Pengkajian Tuhan menuju alam aku. Itu rantainya ke depan. Nah, di sini harus benar-benar bagaimana kita mengkukuhkan tiga perkara tadi. Bagaimana kita mengkukuhkan zahir batin tadi. Bagaimana kita menjadikan, mengkukuhkan wujud Allah semata yang ada dalam pandangan kita. Kalau kita melihat tangan ini bukan tangan kita lagi, tapi kita melihat zahir. Dekat sekali Allah. Kamu bicara aja lewat tubuh dia dengar. Nah, ini zahir batin tadi. Ini yang zahiru wal batinu. Dan bagaimana dengan wujudnya? Kamu adalah batin yang tidak terlihat dan aku adalah zahir menuju Tuhan. Zahiru Rabbi. Semakin dekat. Dan apabila kamu merasakan kehidupan adalah panafilah. Berarti kehidupan dunia ini bukan kehidupanmu. Kehidupanmu adalah diri yang hakikat. Nah, ini selama ini harus dikerjakan setelah diambil amalannya. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jemaah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah. Iya, kita sudah masuk ke makom husna, yang mana kita bertemu dengan keakuannya pada ketuhanannya. Gitu. Tapi setelah kita menjalankan akhir dari ma'rifatullah tadi, yaitu mewujudkan asma pada diri kita, sehingga zahirnya Allah inilah yang akan menemui batinnya sendiri. Gitu. Tapi kalau nggak dijalankan kan nanti kerepotannya semakin susah. Nah, gitu paham? Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan untuk bertanya. Apa sudah mengerti dengan 3 perkara tadi? Kalau sudah mengerti ya sudah. Kalau belum mengerti bertanya. Ya silakan. Di sini gunanya untuk belajar dan bertanya, bukan dengar ceramah. Ya. Ya silakan. Kalau mu'adnya Allah ini adalah pekerjaan dari insan, insaniyahnya, ya, insaniyahnya, gitu. Tidak ada persoalan. Jadi kalau dia bersifat kepada sifatnya, berarti kalau secara amaliyah dia melakukan kodrat amaliyah, secara ruhaniyah dia melakukan kodrat tingkah ruhaniyah, secara batiniyah dia melakukan mu'ad di batiniyah, secara sir dia melakukan mu'ad pada sir. Jadi tidak ada masalah. Kulla min indallah, semua kejadian datang daripada aku, kata Allah. Gitu. Tinggal kita bisa mana yang hak dan mana yang batil, dia perlihatkan. Nah gitu. Disinilah kita memilih mana yang hak dan yang batil. Sama kayak orang jual sendal. Sendal yang mana, yang alasnya apa yang di atasnya. Ini gitu. Nah, atau orang jual duren. Nah, kenapa dengan duri-durinya dijual? Apa kita makan durinya? Tidak. Berarti ambil yang isinya. Nah, sama begitu. Aku ciptakan yang baik dan yang buruk, dan aku berikan engkau akal untuk berpikir. Kan gitu. Paham? Insya Allah. Baik, masih ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati ketuhanan di dalam diri adalah perbuatan keesaannya, yang mana dia melakukan kekuasaan dan kekuatan dan memperlihatkan keesaannya. Itu yang dinamakan menikmati kekuatan perbuatan Tuhan pada diri. Ya, contoh kita berdiri sholat, terus mana diri yang menyembah?
dan mana wujud yang disembah. Kenapa bisa kita tampilkan? Karena kita bisa menikmati kedua-duanya. Sementara manusia itu Allahu a'lam, sebagai alamnya Allah, makanya jatuh dalam kesaksian. Nah, tingkah ketuhanan inilah yang dikatakan keesaan. Itu paham? Baik. Ya. Jawaban. Kalau ijab kabul bisa nggak nikah sendiri? Nggak bisa. Nah, paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali 10 menit lagi siap untuk amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.